nama saya Josephine Sabatini Kantika Panjaitan dari kelas 6B, absen 18. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Danau Toba. Kisah bermula ketika zaman dahulu hidup seorang pemuda lelaki bernama Toba yang merupakan yang tertentu. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani dan sesekali ia memancing di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Hasil tangkapan ikan itu yang biasanya ia jadikan sebagai lauk untuk makanan sehari-hari dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari saat Toba memancing ke sungai, ia sangat berharap mendapat ikan besar agar bisa segera dimasak dan dijual ke pasar. Harapan Toba akhirnya terpenuhi karena setelah melemparkan pancingnya ke sungai, mata kailanya disambar ikan. Melihat hal itu, Toba sangat gembira dan langsung menarik tali pancingnya. Kemudian mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil pancingnya itu. Ikan yang aneh, gumam Toba. Ya, Toba merasakan ikan itu aneh karena seumur hidupnya belum pernah melihat ikan yang memiliki warna kekuningan dengan sisik berwarna kuning keemasan. Sisik-sisik ikan itu juga terlihat berkilauan ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kail yang dari mulut ikan tersebut, sebuah keajaiban mendadak terjadi. Ikan itu menjelma menjadi seorang perempuan dengan paras cantik jelita. Melihat hal tersebut, Toba terheran-heran dan berdiri dengan mata membulat serta mulut melongo. Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan, kata perempuan jamaah ikan itu. Akhirnya Toba memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan tersebut yang memperkenalkan namanya sebagai Putri. Terpesona dengan kecantikannya, Toba akhirnya menjelaskan keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. Bersediakah kamu untuk menikah denganku? Tanya Toba. Baiklah, aku bersedia Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang aku ajukan, jawab Putri. Syarat apa yang kau kehendaki? Sebutkan. Niscaya aku akan memenuhinya, kata Toba. Permintaanku hanya satu, Tuan. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sesekali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan. Putri membentak. Baiklah, aku akan menutup rapat-rapat rahasia ini. Rahasia ini hanya kita tahu berdua saja ya, ujar Toba. Setelah memenuhi permintaan tersebut, Toba dan Putri akhirnya menikah. Keduanya hidup bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Kehidupan mereka semakin lengkap dengan kehadiran anak lelaki mereka yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Namun, sayangnya ia agak malas. Kerjaannya hanya tiduran saja. Ia juga tidak peduli atau ingin membantu ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan, untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap menolak. Tak hanya itu, Samosir juga memiliki nafsu makan yang besar. Jatah makanan keluarganya untuk sehari-hari bisa ia habiskan dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi keinginan makanan anak laki-lakinya. Hingga akhirnya pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya. Meskipun awalnya Samosir malas untuk mengantarkan makanan tersebut, ia akhirnya mau melakukannya setelah ibunya memaksa. Meskipun dengan wajah tersungut-sungut, Samosir akhirnya membawa makanan dan minuman itu menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar.
Ia kemudian menghentikan langkahnya dan memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu kepada ayahnya. Toba yang merasa sangat lapar karena bekerja sejak pagi langsung membuka bekal tersebut. Namun, ia terperanjat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah kesal. "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karena itu, jatah makanan dan minuman ayah telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua aku habiskan, bukan? Masih tersisa sedikit makanan dan minuman untuk ayah," jawab Samosir dengan wajah polosnya. "Anak tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba kian meninggi dan akhirnya tidak tahan untuk menahan kesabarannya. "Dasar kau keturunan ikan," patuh. Mendengar umpatan tersebut, Samosir sangat terkejut dan langsung berlari ke rumahnya. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir sangat sedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Kemudian, Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Lalu keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air disemburkan seolah tiada henti. Semakin lama, semburan itu semakin besar. Dalam waktu cepat, permukaan tanah tergenang. Permukaan air tersebut meninggi dan tak lama beberapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Kemudian terbentuk sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba disebut Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak laki-laki Toba. Sekian cerita saya tentang Danau Toba. Terima kasih.